Oke teman-teman, kita kembali lagi ke sesi 2 ya. Lanjutan dari trading kita di hari ketiga setelah libur lebaran kemarin ya. Jadi kita siap-siap dulu di Hari Raya maksudnya. Sementara kita sedang floating profit itu sekitar 6,8% ya teman-teman. Jadi kita masuk tadi di 206. Bagi teman-teman yang belum menonton video pertamanya ya, bagaimana cara saya masuk, saya menyarankan teman-teman melihat bagaimana kita membaca bid offer untuk menentukan uh, entry ya, untuk menentukan entry kita ya. Sekarang sudah jalan teman-teman, bisa lihat sendiri sudah bergerak itu bid dan offernya. Kembali lagi kita perhatikan ke angka-angka offer dan bidnya itu ya. Teman-teman perhatikan 220 itu semakin menipis, sementara di 222 itu masih tebal ya, masih tebal sekali itu sekitar 66.000 lot. Apakah ini akan ditembus ya? Apakah akan ditembus atau barangkali saja itu adalah punyanya bandar sendiri supaya dia kembali lagi bisa menampung barang di 220 ini. Kita lihat, atau malah dia akan koreksi dulu. Kita tidak bisa menebaknya ya. Yang bisa kita lakukan yaitu mengamankan. Oh ya, tadi ada yang kesalahan saya di sini, cara apa namanya, kebalik ketika saya memasukkan stop loss ini ya teman-teman. Coba saya delete dulu ini. Jadi tadi saya masukkan di sini jumlah lot ya, sementara seharusnya harga terakhir kita naikkan sedikit ke 214 ini harga terakhirnya. Kalau dia nanti turun ke 214, maka dia akan terjual secara otomatis. Nah, di sini baru lotnya. Oke. Sekarang harga di 20 ya. Sudah. Kita kembali ke halaman trading. Nah, teman-teman bisa lihat di 220 itu juga sudah tebal ya. Ini tidak semerta-merta dia akan langsung naik teman-teman. Bisa jadi 220 ini juga sebagai pagar agar bandarnya bisa jualan di 222. Jadi semua kemungkinan itu bisa saja terjadi teman-teman. Jadi kita harus teliti ya, kita harus teliti, melihat dan berlatih setiap hari, mempelajari gimana perilaku bandar atau karakter bandar setiap saham itu. Dia setiap saham itu berbeda-beda perlakuannya ya, perlakuan bandar itu. Jadi tidak sama semuanya, makanya kita harus kalau bisa kita hafal tiap-tiap saham itu karakter bandarnya seperti apa. Oke. Kita perhatikan terus teman-teman di 222 itu ketika dia turun, misalnya dia sudah sampai ke 50.000 lot misalnya, apakah ditambah lagi menjadi 60.000 lot, berarti bisa dipastikan itu bandarnya jualan di situ ya. Teman-teman bisa lihat ini 220 ini dicabut lagi ya. Dicabut lagi bidnya. Apakah dia akan mengusir ya dengan menurunkan atau koreksi dulu ke bawah supaya 222 itu sedikit menipis ya, atau yang jemur barangnya biar kabur dulu. Kita perhatikan terus ya. Seperti itu teman-teman kalau membaca pergerakan bid dan offer. Ala saya ya, ala saya. Saya tidak tahu apakah para apa namanya, master-master scalper seperti Mas Bekti Sutikna, Om Ben itu melakukan scalping seperti ini. Saya juga tidak tahu pasti teman-teman, karena saya tidak pernah melihat beliau langsung trading ya. Jadi kita mencoba menerjemahkan saja melalui video-video yang saya lihat atau buku yang saya baca, buku The Super Scalpernya Mas Bekti itu. Saya coba terjemahkan dengan cara saya sendiri ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya bisa win rate-nya itu boleh dibilang sekitar 70 atau 80% mungkin saya bisa dapatkan win rate-nya ya dengan cara ini. Oke. Jadi sekarang kita sudah aman di posisi 214 ya teman-teman. Artinya kalau seandainya dia turun ke 214, maka kita akan mendapatkan profit sekitar 4% ya. Jadi selanjutnya kita biarkan trading ini berjalan semaksimal mungkin profitnya, baru kita take profit ya. Supaya teman-teman tidak bosan dengan halaman ini, kita lihat dulu running trade-nya seperti apa ya. Ternyata IHSG sudah mulai hijau ya teman-teman, bisa lihat di posisi atas itu ya. Nah, GZCO ini banyak sekali pembeliannya.
IATA turun ke 218, teman-teman bisa lihat ini. Jadi kalau teman-teman masuk dengan running trade ini ya, kalau saya biasanya seperti ini. Kalau ada pembelian yang beruntun seperti ini, misalnya di ZCO ini, saya coba lirik ya, saya coba masuk ke situ. Sekarang teman-teman perhatikan GZCO itu di 200 ya, pembeliannya di 200, kita masuk ke GZCO ya. Kita simulasikan saja GZCO. Sekarang hujan di daerah saya lagi hujan, dingin sekali ini. Semoga hasil trading kita tidak dingin ya seperti cuaca di kampung saya. Nah, teman-teman lihat, ini ternyata GZCO ini turun ya. Kemungkinan tadi di posisi 200 itu di posisi bid, teman-teman, sehingga dia koreksi ke bawah. Kenaikannya sudah 17% ini. Jadi jangan masuk kalau seandainya kondisinya seperti ini ya. Masuk ketika kondisinya uptrend ya, ketika dia di HK ya. Ketika dia di HK di 200 itu misalnya tadi, tapi 200-nya di posisi over seperti ini, tapi di HK terus, itu teman-teman boleh masuk. Tapi dengan catatan jangan sahamnya yang juga sudah terlalu tinggi seperti ini juga naiknya ya. Kalau Mas Bekti itu saya lihat ya di video-videonya, di video wawancara beliau itu, ketika saham itu sudah naik 5% baru dia masuk ya. Ketika dia sudah meyakinkan ya dengan kenaikan 5% dia baru masuk. Bukan di awal-awal juga dia masuknya ya. Tapi nggak tahu juga apakah benar seperti itu, tapi sekilas saya dengar seperti itu di videonya. Oke, kita lihat lagi running trade yang lain, teman-teman. Bumi masih merah itu ya. Nah, IATA-nya sudah naik lagi ke 220, teman-teman bisa lihat ya, pembeliannya banyak sekali ini, lumayan banyak ya, beruntun. Ini pertanda bagus juga, teman-teman. GZCO dengan IATA ini sepertinya frekuensinya lumayan tinggi. Kita lihat ya, apakah dia menempati ranking atas di stock ranking ini. Kita lihat frekuensi ya. Nah, GZCO nomor 3 ya, malah IATA-nya nomor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nomor 8 malahan ya. Kita lihat ordinary stock dulu. Nomor 8 dengan volumenya lumayan bagus ini, volumenya juga lumayan ini tinggi. Tadi 600-an, sekarang 600 ribuan, sekarang sudah 3 jutaan volumenya IATA, teman-teman bisa lihat. Dan GZCO tadi di posisi 5 ya volumenya. Ini BP juga volumenya sedang naik ya, teman-teman. Coba lihat di sini. Bid offernya juga bagus ini. Tapi kurang volatil ya, frekuensinya kurang tinggi karena dia diam seperti ini. Kalau diam seperti ini kita agak susah untuk scalping ya, teman-teman. Kita lihat lagi. Bumi masih koreksi ya, masih koreksi. Kenapa di sini tidak muncul saham-saham besar ya? Ini karena saya setting harga sahamnya itu di antara Rp53 sampai 500. Jadi yang muncul di sini cuma saham-saham di harga 500 ke bawah saja. Sementara volumenya saya setting di 1000 ya, teman. Karena kalau kita tidak setting seperti ini, nah ini settingannya, teman-teman bisa lihat bahwa price 53 sampai 500 dan volumenya 1000. Kalau saya biarkan atau saya kosongkan di sini, maka kita akan kesusahan melihatnya. Pergerakannya itu sangat cepat sekali ya. Nah, seperti ini. Jadi pembelian-pembelian yang 1 lot 2 lot itu kita hindarkan ya, hindarkan. Kita kembali lagi ke settingan tadi 1000 volumenya sini. Oke. SCMA ini juga grupnya MNC ya, teman-teman. Seperti IATA juga. Sepertinya grup-grup MNC sedang manggung ya, sedang manggung sekarang ini. IATA kita masih di 222 ini, teman bisa lihat di sini. Semoga teman-teman semua hari ini bisa membalas kekalahan kemarin yang 2 hari berturut-turut ya, karena sepertinya IHSG lagi bagus ya, lagi sudah mulai pullback dari
penurunan yang dalam kemarin. Oke, kita lihat lagi ke, nah ini GZCO teman-teman bisa lihat itu, tapi dia masih di 197 ya, dia masih di harga koreksi dari 200-an tadi ya. Nah, semakin turun itu 15% GZCO nya. Oke, kita lihat lagi di IATA tadi. Kita perhatikan pergerakan bid offer-nya. Apakah berisik ya teman-teman? Ini hujannya agak berisik di sini. Mungkin akan agak-agak mengganggu. Nah, ini di 222 ini masih tebal saja teman-teman. Jadi asumsi saya ya. Asumsi ya, ini belum tentu benar juga. Kalau harga itu dipagar di atas tapi dia juga tidak turun seperti di sesi pertama tadi ya. Dia juga tidak tertekan turun ke bawah. Itu ada kemungkinan nanti 222 ini dibongkar ya, lalu sahamnya terbang ke atas ya. Semoga saja analisa saya benar ya. Teman-teman bisa lihat dia tidak turun, tadi penurunannya cuma sampai di 218 ya. Kemudian dia naik lagi ke 220. Kemungkinan bandar ini masih mengutin harga di 220 ini teman-teman. Jadi dia tambah muatan di 220 untuk diangkat lagi. Karena bisa jadi saham ini akan dibikin arah, bisa jadi ya. Semoga saja ya. Dan kemudian besok mereka jualan ya. Besok mereka jualan. Hujannya makin deras di sini teman-teman. Makin deras. Nah, apakah di kota kalian juga hujan? Saya tidak ingin tahu ya. Coba di komen di bawah. Teman-teman yang belum tahu, saya domisilinya itu di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat. Ada beberapa teman kita yang nanya apakah kita bisa ketemu. Rata-rata teman-teman yang di channel ini tuh kebanyakan di daerah Jawa ya teman-teman, jadi jauh. Saya juga ingin sekali ketemu dengan teman-teman semuanya supaya kita bisa diskusi bareng, tapi saya jauh ya, saya jauh. Nah, 222 nya sudah agak menipis teman-teman, bisa lihat itu sudah dimakan juga ya, sudah dimakan. Semoga dia terus ke atas ya teman-teman. Langsung dibikin tebal itu 222 nya. Tinggal sekarang 224 itu masih dipagar dengan lot 65.000. Nah, juga sudah dimakan atau dicabut, saya nggak tahu. Apa dibuka sama bandarnya. Persis seperti prediksi kita tadi ya. Setelah dia merasa cukup barangnya, maka harga ini dinaikkan. Sekarang pagarnya di 228 dan 230. 230 itu angka psikologis teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman scalping ya, kalau dengan kondisi seperti sekarang misalnya sudah profit di 3 atau 4% misalnya, teman-teman jual dulu di 226 atau 228 ini kalau bisa, karena kemungkinan dia akan koreksi dulu ke bawah. Sebab di 230 itu biasanya memang itu jualan trader yang jemur di barang-barang di angka-angka bulat ya. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, itu adalah angka psikologis di mana para trader biasanya menjual di angka-angka bulat itu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu dia masih koreksi-koreksi lagi ke bawah karena susah menembus di 230, itu agak berat ya. Jadi sebaiknya teman-teman keluar dulu, lalu nanti tunggu lagi harganya koreksi, baru kita masuk lagi ya. Tapi saya sekarang saya tetap hold saja karena saya sudah amankan profitnya di 214 tadi, sekitar 4%-an ya. Sebenarnya ini juga bisa kita lanjutkan ke atas, kita naikkan lagi ke 220 misalnya kan, atau 218 ini di bawah yang agak tebal ini akan makin aman ya, profit kita akan semakin aman. Atau kita coba saja. Ya. Kita lihat dulu di sini 226 ini masih persis seperti di 220 tadi ya. Dia terhalang di 228 dan 230 itu teman-teman. Kita lihat di sini sudah kenaikannya sudah 14% ya. Kalau itu memang trader yang jemur barang, ini akan agak lama nih, agak lama di sini. Mungkin akan negosiasi dulu atau konsolidasi ya kalau istilah di teknikalnya, ditandai dengan sideways ya, dengan chart yang sideways. Itu namanya area konsolidasi ya. Jadi terjadi tawar menawar di situ di harga 228 dan 226 ini. Bagaimana akhirnya nanti kalau dia berhasil menembus ke
230 itu, maka dia akan terus terbang, teman-teman. Tapi kalau tidak, dia pasti akan koreksi lagi ke bawah, ya. Jadi sebaiknya kita naikkan sedikit stop loss kita tadi ya. Kita setting lagi di sini biar lebih order, automatic order. Kita delete dulu yang ini. Kita kreasi lagi yang baru. Harga terakhir kita bikin di sini 220 saja ya, teman-teman. Kemudian di bawah kita ininya kita ganti dulu dengan kecil sama ya. Kecil sama. Di bawahnya kita setting jumlah lot kita. Oke. Nah, down. Tadi belum pencet ininya. Sorry. Ini masih di posisi buy ini, teman. Sell, kemudian last price 220, ganti dengan kecil sama, kemudian order quantity, oke, down, nyalakan. Oke, kita balik lagi ke halaman trading. Masih di posisi 226, teman-teman. 228 nya masih tebal saja. Seperti yang saya bilang tadi, ini mungkin akan sedikit memakan waktu di area konsolidasi ini, ya. Kalau bandarnya tidak kuat menembus ke atas, pasti dia akan bawa turun ya. Dia akan guyur dulu ke bawah. Tapi kita sudah di posisi 220, sudah cukup aman ya, teman-teman. Sudah cukup aman. Semoga tidak diambil juga stop loss kita ya. Kita lihat sekarang dulu posisi profit kita sudah di 9% ya, teman-teman. Bisa lihat ini. Kalau teman-teman masuk di jumlah yang lumayan bagus, misalnya di angka 10 juta atau 5 juta, teman-teman sudah boleh take profit di sini ya, karena itu keuntungannya sudah lumayan banyak ya. Jangan greedy juga. Nah, teman-teman bisa lihat di 228 itu sudah dibongkar juga ya, sudah dimakan. Tinggal di angka psikologis terakhir ini 230, semoga dia bisa ditembus juga, teman-teman. Kemungkinan dia akan naik ini. Nah, itu sudah ditembus juga, sudah dimakan juga 230-nya. Bagaimana hasil selanjutnya kita lihat lagi. Perjalanan market maker ini ya. Ini posisi atau volumenya cukup besar ya. Jadi begini, teman-teman, kalau teman-teman punya dana yang cukup besar, jangan langsung masuk di sebanyak lot-lot yang ada di bid dan di offer ini, karena kalau teman-teman masuknya itu kentara, misalkan di offer itu ada sekitar 20.000 lot, kemudian teman-teman langsung makan ke 20.000-nya ke semuanya, itu mungkin market makernya akan keki juga ya, dia akan marah lalu akan diguyur juga, teman-teman, nanti. Jadi masuknya secara perlahan saja. Misalkan teman-teman masuk dulu 5.000 lot ya, atau 2.000 dulu, perlahan-perlahan nambah-nambah sedikit-sedikit, akhirnya teman-teman bisa all in. Seperti itu. Jangan langsung di all in dan dimakan semua, nanti teman-teman akan diguyur ya. $230-nya masih bolak-balik, teman-teman. Kemungkinan tadi itu barangnya memang sebagian besar itu barang bandar juga ya. Karena kalau dia makan semuanya, kemungkinan akan terbang langsung dia ini. Tapi ternyata ini tertahan dulu di 230, nggak tahu atau memang sengaja dia bikin ditampung lagi di 230, saya tidak tahu pasti juga ini. Kemudian pagar berikutnya itu di 234 dan seterusnya, teman-teman bisa lihat itu semuanya tebal-tebal semua ya. Tapi kalau bandarnya bandar kaya ya, bandar yang punya banyak dana, ini pasti akan dimakan terus, karena kita lihat di chartnya ya, di chartnya ini sangat bagus sekali trennya sangat bagus, teman-teman bisa lihat ini trennya naik. Kemarin dia juga koreksi dalam, sementara ada harga 308 di atas itu. Apakah ini all time high atau tidak, saya lihat dulu. Ternyata iya, ini adalah harga tertinggi atau all time high-nya di 308. Semoga dia akan mendekati di harga ATH-nya itu ya, teman-teman. Sekarang 230-nya sudah dipagar juga ya, sudah dibikin tebal. Terjadi lagi
konsolidasi di 232. Teman-teman bisa lihat sendiri ini. Aduh, sorry. Perhatikan terus di 232 itu teman-teman, kalau dia sudah tipis-tipis kemudian dia tebal lagi ya, kemungkinan besar bandar jualan di situ dan kita ikut jual di situ ya. Coba kita perhatikan nanti. Tadi di 27.000, sekarang di 29 dan 28. Nah, sekarang 25, 25.000, 24.000. Kalau dia tebal lagi nanti sekarang 16.000, 17.000, 10, 1.000. Kalau diisi lagi nanti kita jual di sini ya. Kita coba lihat dulu teman-teman. Masih 5.000 di 232 posisi bidnya ya. Sudah 8.000. Semoga dikunci lagi ya 232 nya supaya harga ini terus terbang ya, supaya harga ini terus naik. Coba kita lihat kenaikannya sekarang sudah 18% ya teman-teman, dan kita profitnya sudah di 13% ya, sebuah profit yang cukup lumayan bagus ini. Kita tadi sudah memasang stop loss di 220 ya teman. Kita biarkan saja karena nanti kalau dia koreksi ke bawah kita tidak stop loss kita tidak diambil ya. Kita berharap IATA ini akan terus ke atas, semoga dia bisa arah ya. Tapi kalaupun dia tidak arah kita sudah profit ya, jadi kita sudah aman teman-teman. Nah sekarang 236 nya sudah tipis, teman-teman bisa lihat itu. Sekarang 238, 236 nya kembali ke posisi kanan ya. Terjadi lagi konsolidasi di sini. Kita perhatikan terus. Setiap bar itu atau setiap papan itu kita perhatikan apakah bandarnya jualan atau tidak teman-teman. Kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa berharap dia akan arah. Kita harus selalu hati-hati ya di setiap papan itu apakah bandarnya jualan. Kita perhatikan terus. Nah dia koreksi lagi ke bawah teman-teman, dia koreksi lagi di bawah lagi ke 232. Teman-teman bisa lihat dia turun ke bawah agak jauh ya, ke 230 malahan, tapi di 232 sampai 236 itu tidak terlalu tebal ya, tidak terlalu tebal. Mungkin itu jemuran para trader. Nah 230 nya menipis teman-teman bisa lihat ini ya. Oke, di HK lagi 232 nya. Kemungkinan 234 236 ini dimakan lagi teman-teman karena dia tidak terlalu tebal ya. Semoga saja. Kalau tidak kuat naik ke 238 itu ya, kalau tidak kuat nanti di 236 atau 234 ini kita jual saja teman-teman. Mungkin dia akan koreksi lagi ke bawah. Kita tunggu saja ya. Sekarang sudah hampir setengah jam ini live kita. Ya, semoga teman-teman tidak bosan dengan video ini. Yang video pertama sebenarnya itu ada sekitar 25 menit, tapi saya takutnya teman-teman kelamaan nontonnya, makanya saya potong-potong saja. Yang di sesi kedua ini kalau bisa saya tampilkan saja apa adanya seperti ini. Semoga teman-teman bisa melihat secara keseluruhan perjalanan trading ini dan perjalanan bandar, melihat kita melihat perjalanan bandar dengan memperhatikan bid ask ini atau bid offer ini ya. Mungkin sebaiknya kita naikkan lagi teman-teman biar kita bisa lebih maksimal lagi ininya profitnya. Kita rubah lagi ke atas, kita delete saja ini, kreasi lagi, kita masukkan lagi di sini harga terakhir yang kita harap penjualan kita di 228 misalnya. Kemudian kecil sama sudah, masukkan lotnya 9. Kita down lagi di sini. Aduh, saya salah lagi ini buy-nya sebelum saya ganti. Sell di sini, kemudian masukkan harga kecil sama, buy order quantity
Oke, done. Nyalakan lagi. Nah, sekarang kita sudah lebih aman, teman-teman. Harganya sudah di 234 lagi. Semoga 236 ke atas itu. 238 itu dimakan ya, dan di 240 itu terjadi lagi ada resisten lagi ya, ada resisten lagi di angka psikologis lagi 240. Nah, teman-teman bisa lihat ini sekarang 236 itu sudah tebal juga, sudah rapi ini susunan bitnya. Kemungkinan dia akan naik ya, kemungkinan ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga karena terlalu tebal ini 238, 240 bisa jadi saja dia akan dihancurkan lagi ke bawah atau diguyur lagi ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman ini agak terganggu dengan suara hujan ini ya. Saya minta maaf ini. Ini sudah pas sekitar setengah jam video kita teman-teman. Mungkin sebaiknya kita akhiri atau bagaimana. Tapi saya mau melihat teman-teman memperhatikan di 238 dan 240 ini kalau dia dimakan nanti bagaimana hasilnya. Kita tunggu dulu sedikit lagi ya. Atau kalau seandainya dia lama di sini kita akhiri dulu videonya dan kita sambung lagi nanti di beberapa waktu ke depan ya, beberapa jam ke depan. Nah, sekarang sudah di 238 ya, 236 lagi. Sudah dibikin tebal juga 236-nya. Perhatikan 238 itu teman-teman, apakah dimakan-makan terus atau dia bertahan di situ. Nah, 236-nya sudah 60.000 lot. 238-nya juga sudah dimakan, teman-teman bisa lihat sendiri. Tinggal setengah dari tinggal 60.000 dari 80.000 tadi ya. Semoga akan terus menipis dan 240-nya juga bisa tembus ya. Ini sekitar 10 tick lagi dia akan arah teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sekitar 9 dan 10 tick lagi dia akan arah. Saya tidak tahu apakah dia akan kuat arah atau bagaimana ya. Kita lihat lagi posisi profit kita sudah di 14% ya teman. 14%. Di 234 sekarang posisinya, dia koreksi lagi ke bawah ya. Sementara 238 itu sudah tidak terlalu tebal ya teman-teman, bisa lihat itu sekitar 55.000 lot yang tadinya sekitar 80.000 lot. Semoga dia di HK terus ya teman-teman. Semoga di HK, hanya saja 240-nya itu sangat tebal sekali, itu 90.000 lot. 90.000 lot itu kalau kita rupiahkan berapa ya? Teman bisa ambil kalkulator sendiri. Semoga dia tidak sampai ke posisi stop loss kita ya teman-teman, supaya kita bisa terus mengikuti perjalanan trading ini. 2 tick lagi akan menyentuh stop loss kita. Dia koreksi ke 232. Sebaiknya kita cukupkan dulu teman-teman. Saya takutnya nanti teman-teman kelamaan nontonnya ya, sudah 30 menit lebih. Nanti bagaimana hasilnya kita lanjut lagi. Oke, semoga cuan semuanya teman-teman dan bisa membalas kekalahan yang kemarin ya. Dan selamat